Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik semua. Di edisi kali ini, gua akan full 100% bahas hasil dari Premier League. Ya mungkin nanti akan gua share hasil secara keseluruhan di pekan ke berapa ini ya, masuk ke pekan 18 minus partai City lawan Brentford karena City main di Piala Dunia antar klub dan mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia antar klub untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Fluminense 4-0 ya di partai puncak. Jadi ini udah 12 udah berapa? Udah 10 tahun berturut-turut ya kalau nggak salah. Wakil Eropa itu selalu menang atas wakil dari non Eropa. Terakhir itu yang menang bukan dari Eropa itu 2012. Jadi waktu itu Chelsea kalah. Jadi sisanya 11 tahun itu selalu wakil dari Eropa. Jadi kembali ini dominasi dari Eropa di kancah sepak bola antar klub di dunia. Jadi selamat sekali lagi buat City. Jadi kita nggak bahas City, tapi kita akan bahas hasil dari Premier League. Secara umum gue udah tadi share hasilnya, diawali dari Crystal. Dan yang menarik teman-teman ya, ternyata tim papan bawah, tim promosi tepatnya, dan kebetulan tiga-tiganya di papan bawah itu meraih hasil lumayan ya, hasil positif lah, yaitu Sheffield United berhasil menahan Aston Villa 1-1. Ini nggak gampang loh di Villa Park. Kemudian Luton Town ngalahin Newcastle United yang memang sedang terluka karena banyak pemain yang cedera walaupun beberapa sudah mulai kembali. Dan satu lagi Sheffield, satu lagi apa ya? Burnley menang 2-0 dari Fulham dan bahkan bukan hanya menang tapi juga clean sheet. Nah, itu dari tiga tim promosi yang juga papan bawah yang berhasil mendapatkan kado Natal ya dari Santa Claus. Tapi gua akan awali perjumpaan kita dengan membahas yang lagi mandul ya, Mandul United. Makanya kalau memang judulnya itu gua nggak berubah, thumbnailnya gue bikin judulnya Mandul United. Kenapa? Karena dari segi apapun memang United ini tahun ini benar-benar underperform, sangat underperform. Terutama lini depan mereka. Jadi kalau teman-teman lihat ya di klasemen, mudah-mudahan nanti gue sempat untuk ngedit kasih klasemen juga. Mereka itu dari 18 kali pertandingan hanya menciptakan 18 gol dan hanya lebih baik dari Sheffield United ya. So Sheffield United ini juru kunci 13 gol. Jadi paling buruk lini depannya itu Sheffield United 13 gol, baru di posisi kedua itu United ada beberapa sih yang 18 gol ya, termasuk Burnley, Luton Town, Crystal Palace. Bahkan di depan MU itu tidak lebih baik dari Nottingham Forest yang sudah mencetak 19 gol. Jadi ini kembali membuktikan ketika Højlund datang ke United, berkali-kali gue ulang-ulang lagi, ini pembelian yang boleh dikatakan panic buying. Ya harganya 60 sekian juta pound, 68 kalau nggak salah, masih raw banget, masih mentah. Kemudian mainnya di Atalanta, jadi pressernya dia belum biasa dapat pressure, usianya juga masih muda, tiba-tiba ditaruh sebagai tumpuan di tim sebesar MU. Bukan sebagus MU, sebesar MU, karena kalau besar berarti tekanannya kan besar, dan itu tidak mudah. Dan ternyata terbukti sangat flop banget ya, walaupun bukan hanya salah dia, tapi banyak aspek yang lain ya, walaupun alasannya cedera, yang lain juga cedera juga. Newcastle juga diterpa badai cedera juga, tapi posisinya lebih bagus dan bahkan mereka masih bisa dengan budget yang rendah masih bisa compete ya. Jadi bukan hanya MU yang cedera, City juga diterpa cedera juga sempet kan, Haaland, terus siapa lagi, Nathan Ake sempat juga cedera, Ruben Dias juga ganti-gantian, John Stones kalau nggak salah gitu ya. Jadi nggak alasan. Nah itu satu. Kemudian juga kalau kita lihat secara statistik atau data, ini adalah start terburuk dalam hal jumlah kekalahan di semua kompetisi sejak tahun 1930 ya. Ini gue ambil dari beberapa situs media di Inggris, tapi terutama BBC. Jadi teman-teman, United itu sampai dengan detik ini, sampai dengan ini masih gue rekam pas malam Natal ya, hari Minggu tanggal 24 Desember, itu mereka sudah kalah 13 kali teman-teman. Jadi 8 kali di Premier League, kemudian 4 kali di Liga Champions, dan 1 kali di Piala FA atau Liga ya, gue lupa. Pokoknya total 13 kali lah. Dan itu belum pernah sebanyak ini mereka mendapatkan kekalahan menjelang Natal gitu. Paling lebih parah lagi ya udah lama, tahun 1930, jadi hampir 97 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Jadi jelas
ini data statistik. Jadi kalian jangan mau dibilang data itu statistik nggak perlu, enggak. Jadi apa yang kalian lihat itu harus dibenarkan dengan data gitu loh. Nggak bisa kita bilang misalnya jauh atau dekat. Iya, itu kan relatif, tapi mesti ada data berapa jauh, 1 kilometer, 2 kilometer. Jadi dari data itu kita bisa lihat memang ada sesuatu isu yang harus dibenahi ya kalau kita lihat performanya. Kemudian bukan hanya berhenti di situ. Jadi ini juga United untuk pertama kalinya mereka 4 pertandingan ya beruntun di semua kompetisi nggak bisa nyetak gol, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat MU itu mandul lawan Bournemouth kalah 3-0, kemudian 1-0 di Liga Champions dari Munchen, 0-0 lawan Liverpool, sempat ada harapan nahan Liverpool di Anfield, lalu dihajar West Ham 2-0. Jadi ini terakhir atau ya sebelumnya MU pernah seperti ini, 4 pertandingan beruntun di semua kompetisi tanpa cetak gol itu tahun 92. Jadi sekali lagi ini membenarkan bahwa pembelian Højlund itu dan juga turunnya performa Rashford, ya itu kita lihat dari data dan informasi yang kita bisa saksikan ternyata teramini gitu ya. Dan dari 18 pertandingan di Premier League 7 ya, 18 sudah masuk game week 18, 7 MU nggak bisa nyetak gol. Jadi dari sini kita bisa lihat area yang mesti diperbaiki. Lini depan mereka parah banget ya. Kemudian ya kemarin mereka kalah 2-0 dari gol dari Bowen dan juga Mohamed Kudus. Secara taktik juga Erik ten Hag nggak ada perubahan. Moyes tahu betul MU akan datang ke Olympic Stadium, akan all out, akan agresif. Mereka tunggu. Ya ketika ada momen tertentu mereka hajar dan 2-0 mereka unggul dari 2 pemain yang memang lagi on fire. Bowen dan juga Mohamed Kudus. Ini pemain yang sudah mencetak berapa kalau nggak salah 6 gol dan juga 3 assist ya teman-teman ya. Pokoknya nih kalau yang kalian main Premier League karena harus beli ini lagi oke-okenya sebelum nanti harganya naik ini ya. Ya 6 gol dan 3 assist, dan dia tuh baru pemain inti itu di 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pertandingan terakhir. Dia baru jadi starter tapi langsung memberikan impresi yang luar biasa ya. Oke, sedikit sebelum gua beralih ke big match Liverpool dan Arsenal, ada satu data juga yang menarik. Jadi gua mengumpulkan ya informasi dalam 10 tahun terakhir, terutama sejak selesainya era Ferguson. Jadi sampai dengan pekan ke-18 itu poin-poinnya berapa aja sih? Jadi gini teman-teman ya, di tahun ini, di musim ini itu adalah yang terendah kedua sejak era Ferguson memasuki pekan ke-18. Jadi hanya 28 poin dari 18 pertandingan. Yang paling buruk memang ada tahun 2019-20, yaitu 25 poin. Sisanya selalu di atas itu, 29, 33 dan 34. Dan yang paling bagus tahu kapan? Yaitu tahun 2017 dan 2018. Ini nggak tahu nih, kalau nggak salah nih eranya peralihan. Jadi ini menarik. 2017-18 itu adalah poin tertinggi MU sampai dengan pekan ke-18, dan di situ adalah peralihan dari Jose Mourinho yang dipecat November, kalau nggak salah November, ke Ole Gunnar Solskjaer. Bahkan tahun 2020 dan 2021, jadi itu musim terakhirnya full Ole Gunnar Solskjaer, itu sampai dengan pekan ke-18 MU mengumpulkan 39 poin dan duduk di peringkat pertama. Jadi mungkin fans MU sekarang udah mulai agak nyesel nih. Ya dulu ngegoblok-goblokin Ole Gunnar ataupun Jose Mourinho, ternyata masalahnya bukan di mereka, karena mungkin manajemennya juga dan seterusnya. Cuman kalau untuk Erik ten Hag, menurut gua era sekarang gua memberikan tudingan kepada Erik ten Hag sangat besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat pembelian pemainnya relatif sangat mewah. Ya dia beli dari segi duit ya. Beli Anthony 100 juta, beli Mason Mount 70 jutaan. Terus siapa lagi? Lisandro Martinez kalau nggak salah ya, gue lupa. Amrabat, terus juga Onana 50 juta, apalagi gitu loh. Oke lah, mungkin nggak peringkat 1, tapi paling nggak perform. Ya ada sesuatu yang bisa dikedepankan lah begitu ya. Entah bertahannya kuat atau mungkin dia banyak gol atau sebenarnya ini nggak ada sama sekali. Jadi mulai dari kiper pun gue udah berkali-kali mengkritisi, buat apa gitu loh. Ini sering lu kalian dengar mungkin ya yang ikutin channel gua, ngapain kalian lepasin De Gea yang udah begitu setia,
Bahkan musim lalu dia adalah kiper paling banyak clean sheet kalau nggak salah 16 atau 17 kali. Umur juga masih relatif muda, kalau nggak salah 33-34 masih oke lah. Gaji mau dikurangin setengah, malah dibuang beli pemain yang gue nggak bilang Onana jelek, tapi kan pasti perlu penyesuaian plus keluar duit. Ya kan 50 juta. Kalau itu digabungin ke duitnya pembelian Højlund bisa 100 juta. Mungkin bisa beli Osimhen yang gue rasa akan lebih baik gitu. Jadi ada juga andil dari transfer market yang menurut gue sangat gagal ya. Lihat siapa pembelian dari Erik ten Hag yang benar-benar berhasil, nggak ada gitu. Jadi ya menurut gue sih tinggal nunggu hari aja sih MU. Dan kemarin pun kalau kita lihat ya pemain nggak ada yang nggak punya semangat. Rashford juga waktu masukin itu masih fokus ngorek-ngorek hidung, bukannya langsung gimana untuk menekan lawan atau menciptakan gol. Jadi memang seperti yang berkali-kali gue bilang, kita kadang-kadang melihat atau menganalisa dari luar itu, menganalisa apa yang terjadi di ruang ganti bisa dilihat dari gestur dan juga performa pemain di lapangan gitu. Ya, oke, lumayan lama tuh gue membahas soal MU ya, karena memang banyak PR yang harus diselesaikan Erik ten Hag. Kalau memang dia masih dipercaya sampai nanti musim musim dingin atau jendela transfer musim berikutnya lah, musim Januari nanti ya. Oh ya, dengan hasil itu pun juga sedikit gue tambahin, jadi ada leapfrog di mana West Ham melewati United dan juga Newcastle di saat yang bersamaan karena Newcastle kalah. Jadi what achievement buat Moyes di West Ham ya. Oke, kita beralih ke Liverpool dan Arsenal. Nah, kalau ini pertanyaan pertama yang digaungkan adalah sebenarnya hasil ini bagus untuk Liverpool atau Arsenal. Kalau gue bilang hasil ini untuk hasil aja. Nanti gue akan breakdown permainan dan juga kontroversi yang terjadi. Jangan khawatir, gue akan objektif. Ya, gue gak akan subjektif walaupun gue fans Arsenal. Kenapa gue bilang begitu? Karena Anfield ini selalu tidak mudah buat Arsenal. Ini terakhir kali Arsenal menang di Anfield lawan Liverpool adalah 3 September 2012. Jadi pelatihnya masih Arsene Wenger, dan Wenger sendiri pernah, dan Mourinho dalam satu pembahasan lah di Anfield, dia mengatakan, kalian lihatlah atmosfer Anfield ini memang susah untuk ditaklukkan ya. Kita masih ingat bagaimana Barcelona juga udah 3-0 jadi 3 sama kalau nggak salah di Liga Champions. Jadi nggak mudah. Jadi hasil 1 sama menurut gue ini ya slightly bagus lah buat Arsenal. Plus nanti yang gue bilang tadi ada beberapa kontroversi yang menurut gue harusnya Arsenal bisa kalah gitu ya. Itu kenapa gue bilang hasil ini slightly bagus buat Arsenal. Langsung gue loncat aja ke kontroversi. Pertama, soal handsball-nya Odegaard. Clear itu adalah handsball di kotak penalti. Yang aneh lagi yang kedua, wasit. Gue nggak tahu wasit yang mimpin siapa nih. Yang wasit yang mimpin Kavanagh. Bacanya gimana nih? Bukan Kalpanak ya. Chris Kavanagh. Dia tidak melihat VAR. So what's the point gitu ada VAR. Gitu. Makanya gue berkali-kali mengatakan saatnya kalaupun mau pakai VAR, satu lagi yang harus ditambahkan adalah challenge. Tiap tim punya jatah untuk men-challenge. Misalnya kayak kemarin wasit nggak mengatakan nggak mau lihat VAR. Mungkin gue dari pihak Liverpool yang merasa dirugikan akan menggunakan challenge itu. Oke, gue pakai challenge. Tolong lihat ke VAR nih. Gue yakin gue dirugikan. Pasti kalau dilihat VAR harusnya dia akan memberikan penalti kepada Liverpool, tapi ini enggak. Yang kedua, tenang. Stampingnya gue kayak Saka. Ketika dia gue lupa ya ke Luis Diaz atau ke siapa gitu ya, atau ke Endo kalau nggak salah, itu memang dia tergelincir. Tapi apapun itu sangat berbahaya karena stamping. Jadi poolnya itu mengarah ke kaki si pemain Liverpool, gue lupa siapa. Itu harusnya kena kartu kuning minimal, dan dia udah kena kartu kuning, harusnya dia out. Tuh ini juga jadi satu catatan. Makanya gue bilang hasil 1 sama ini sebenarnya buat Arsenal itu udah oke gitu. Karena sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya Liverpool lebih layak untuk menang gitu. Dan dengan hasil ini pun juga kita tahu Arsenal jadi berhak masih di puncak klasemen melewati Christmas atau hari Natal ya. Nah, yang diuntungin siapa teman-teman? Yang diuntungin adalah City, karena berarti kan dua-duanya nggak ada yang accelerate ya. Jadi ya memang masing-masing dapat 1 poin, tapi ya cuma 1 poin. Karena bayangkan kalau misalnya Arsenal yang menang misalnya, poinnya berarti kan 42. Dengan City jadinya beda 8 poin. Pun kalau Liverpool yang menang maka 41 poin. Berarti bedanya 6-7 poin. Jadi lebih jauh lah jaraknya gitu. Jadi City yang diuntungkan, dan City ingat masih mempunyai 1 pertandingan sisa ya. Nah, terus juga ada sisi nilai plus lah yang gue lihat dari permainan kemarin. Nah, disitulah
mungkin pembenaran atau validasi dari kehadiran Declan Rice. Declan Rice jelas menurut gue adalah man of the match kemarin. Ya, as a individu ya. Jadi terlepas dari tadi udah gue jabarin ada kontroversi yang memang menguntungkan Arsenal. Kemudian juga nah sekarang Declan Rice itu benar-benar worth price lah, 200 juta pound ya. Bagaimana dia menjaga kedalaman, terus dia cepat motong bola ketika ada transisi menyerang dari lawan, dan tentu top of the cake-nya adalah ketika ada serangan balik ya, 4 lawan 1 kalau nggak salah, dia sendirian. Nah, disitulah pemain yang kelihatan pakai otak atau tenaga. Kalau dia pakai tenaga, itu susah untuk mengimbangi 4 orang, tapi dia pakai tenaga. Dia pancing sekali salah seolah nggak dijagain, tapi dia pura-pura ngejagain sehingga salah, akhirnya ngoper, tapi dia langsung memotong ke arah yang mau dioper. Intinya adalah dia bisa reading the game, sehingga memang gue lupa yang nendang siapa ya dari Liverpool. Memang ada sempat dia nendang, cuman space-nya jadi nggak terlalu terbuka gitu. Jadi dia paling nggak mengganggu gitu loh. Kalau lu yang sering main fan football, kadang-kadang tuh gue paling malas atau nggak suka, males gitu loh ngejar, ngeganggu. Jadi udahlah, gue nggak bakal dapet. Betul, memang mungkin lu nggak bisa nekel dia, tapi dengan lu melakukan gerakan mau seperti nekel, itu membuat orang agak terganggu konsentrasinya. Atau minimal di ekor matanya dia, wah ada yang mau nekel gua nih, jangan-jangan kena. Padahal mungkin nggak kena gitu. Jadi semangat itu ada di Declan Rice, dan bukan hanya semangat, tapi tadi dia main pakai visi. Itu yang mungkin jadi satu catatan positif. Nah, negatifnya lagi adalah sisi kiri dari Arsenal, yang kita tahu gol dari Salah itu murni adalah karena kekurang kapabilitas dari seorang Zinchenko, dan ini udah banyak masalah laten, makanya dia beli Timber. Tapi kita tahu Jurriën Timber cedera waktu di Community Shield ya, lawan City. Wah, kalau ada mungkin itu bisa tertutupi ya, tapi nggak ada pilihan lain, makanya sampai beberapa kali Arteta ngeplot si Tomiyasu di kiri karena dia nggak percaya dengan Zinchenko. Kemarin kita lihat ya seperti itu. Tahun lalu juga kalau kita ingat lawan West Ham ya, pertemuan kedua itu juga dua-duanya menurut gue salah dia gitu. Tapi ya nggak ada pilihan lain yang ada saat ini dia. Mudah-mudahan ya, gue sebagai fans Arsenal, semoga Jurriën Timber cepat sembuh sehingga bisa mengcover area tersebut ya. Jadi gue sedikit ulang lagi, Arsenal unggulan melalui tandukan Gabriel sebelum disamakan oleh Mohamed Salah tadi yang mendekoi si Zinchenko. Ya, mungkin itu dulu ya roundup gue dari Liga Inggris. Khususnya gue menekankan kedua partai big match atau mungkin tim besar lah ya. MU kalah 2-0 dari West Ham, dan juga Liverpool dan Arsenal 1-1. Setelah ini akan banyak partai yang berurutan, kalau nggak salah 26, 27 sampai tanggal 1. Nanti seperti biasa gue akan tetap bahas. Terima kasih, dan jangan lupa ya buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe supaya kalau ada video gue yang seperti ini jamnya upload nggak kehilangan momentum. Terima kasih ya. Happy Christmas buat kalian. Ciao.